Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat bertemu kembali di hari ini dalam sapaan firman Tuhan. Firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 61 ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, topik renungan kita, Yesus pembawa kabar sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, kabar sukacita menjadi hal yang sangat-sangat dinanti, karena itu akan menghibur dan membuat kita bersemangat, terlebih di saat kita sedang berduka dan mengalami berbagai pergumulan hidup. Tapi saudara-saudara, orang yang menyampaikan berita ini perlu juga penuh hikmat. Dalam hal ini penuh Roh Kudus. Dan orang yang mendengar benar-benar haus akan kebenaran firman dan dia sangat-sangat membutuhkannya. Janganlah seperti anekdot yang seperti ini mengenai perihal penyampai berita. Ada seorang bapak, ya, dia mendapatkan lotre sebesar 10 miliar. Dan anak-anaknya ini tahu, bapaknya tidak tahu, dan anaknya mau menyampaikan kepada bapaknya. Tapi saudara-saudara, mereka agak khawatir karena bapaknya ini ada riwayat sakit jantung yang sudah akut. Bisa-bisa nanti kena serangan jantung dan berbahaya. Oleh karena itu mereka bersepakat agar dokternya lah yang menyampaikan. Singkat cerita, dokternya berkata kepada bapak ini, seandainya bapak memiliki uang 10 miliar, kemana kira-kira uang ini yang akan dipakaikan oleh bapak, katanya. Saudara-saudara, karena pikirnya ini bukan benaran, maka dia ingin membalas budi daripada si dokter karena sudah lama dia menolong dengan sakitnya ini. Maka dia mengatakan, jika saya memiliki uang 10 miliar, maka 10 miliar ini akan saya berikan semuanya kepada dokter. Mendengar itu, dia langsung jatuh, kena serangan jantung. Karena apa? Wah, uang 10 miliar, pikirnya. Saudara-saudara, ini hanya anekdot yang ternyata untuk memberitakan sesuatu hal dibutuhkan hikmat. Dan orang yang mendengar pun bagaimana bisa percaya atas apa yang disampaikan. Untuk itu saudara-saudara, di Yesaya 61 ayat 1 ini, Yesus menjadi prototipe. Dan rujukan dari teks ini adalah pribadi Yesus Kristus. Roh Tuhan Allah ada padaku. Dan itu diaminkan oleh Yesus saat dia sudah dibaptis. Maka saat itu dia memberitakan Injil di bait Allah. Dia membuka kitab Yesaya ini. Dan setelah membacanya, pada hari ini genaplah nats ini. Saudara-saudara, ternyata untuk menjadi pembawa berita sukacita dibutuhkan hikmat, dibutuhkan Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan ini memiliki otoritas, kuasa agar orang yang mendengar percaya dan berubah. Karena orang-orang yang menyampaikan kabar sukacita ini sungguh memakai kuasa dari Tuhan Allah. Dialah Yesus Kristus. Dialah penggenapan
atas yang dinubuatkan Yesaya ini. Dan dia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudara-saudara, Yesuslah penggenapan, Yesuslah pembawa kabar sukacita itu. Saat ini, kita yang percaya kepada Yesus sekarang diundang untuk menjadi saksi, menjadi pembawa berita sukacita itu juga kepada saudara-saudara kita, kepada mereka yang juga saat ini sedang mengalami remuk hati, berada dalam tawanan dunia, tawanan masalah, dan mereka yang benar-benar terpenjara hidupnya. Saudara-saudara, terimalah roh Tuhan itu, agar kita memiliki kuasa dan otoritas untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Saudara-saudara, yakinlah, ketika kita ikut berpartisipasi menjadi pemberita kabar sukacita ini, yakinlah roh Tuhan akan mengajar kita untuk menuntun pikiran, hati, mulut untuk menyampaikan firman itu kepada orang yang akan mendengarkannya. Semoga firman ini menguatkan kita, dan terlebih kita yang mendengar semoga percaya bahwa Yesus itu sudah menggenapi apa yang difirmankan di Yesaya 61 ayat 1. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan Allah buat firman-Mu yang telah digenapi oleh pribadi Yesus Kristus. Dialah pembawa kabar sukacita. Dialah yang melepaskan orang-orang yang terpenjara. Dialah Allah yang menolong orang-orang yang remuk hati, mereka yang sengsara. Tuhan Allah, saat ini kami juga yang telah menikmati kabar sukacita ini tergerak untuk menyampaikannya juga kepada saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam hal-hal yang membutuhkan pertolongan-pertolongan. Mereka yang berduka, mereka yang sakit, mereka yang terpenjara dan mengalami beban berat. Ya Tuhan, pakailah kami untuk membawakan kabar sukacita kepada mereka. Terima kasih ya Allah Bapa. Berkatilah gereja-Mu, pemimpin bangsa kami, pemimpin gereja kami. Berkatilah mereka yang ikut berpartisipasi dalam gereja untuk pelayanan-pelayanan di gereja-Mu. Dan juga mereka yang bergerak di dalam masyarakat untuk membawa terang dan garam bagi mereka yang di dalam kegelapan dan yang memiliki tawar hati. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.